Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triwahyuni dari jurusan Komputerisasi Akuntansi Masum University. Sejauh ini, virus corona diyakini pertama kali muncul di Wuhan, China pada November 2019. Maka dari itu, pemerintah menerapkan aturan baru yang harus kita ikuti demi terputusnya rantai penyebaran COVID-19. Pemerintah menerapkan lockdown di seluruh Indonesia, melarang kerumunan, dan menganjurkan untuk tetap di rumah. Di masa pandemi ini, saya selaku mahasiswa merasakan perubahan yang sangat signifikan. Entah itu dalam kegiatan sehari-hari, dalam proses KBM, maraknya WFH, bahkan pelaku usaha pun mengalami penurunan omset. Terjadi permasalahan-permasalahan baru yang tetap harus kita hadapi dan kita cari solusinya. Di zaman modern sekarang ini, segalanya serba mudah, bahkan orang-orangnya pun semakin kreatif. Maka dari itu, mestinya tidak sulit mencari solusi dari permasalahan baru yang muncul. Nah, salah satu cara untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut, kita bisa memanfaatkan sistem teknologi data elektronik di masyarakat pada pandemi COVID-19 ini. Berikut peran serta pengaruh sistem informasi data elektronik di masyarakat. Nah, yang pertama ada di bidang pendidikan. Yang tadinya kegiatan belajar mengajar dilakukan secara offline atau tatap muka, tentu saja proses tersebut mudah dijalankan karena kita sudah terbiasa. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19, pemerintah menganjurkan untuk merubah proses belajar mengajar secara online atau biasa kita sebut dengan daring. Lalu berubah dengan adanya aturan pemerintah, proses belajar mengajar menjadi online atau dilakukan secara daring. Di zaman sekarang ini, saya rasa cukup mudah untuk menjalankan proses daring karena jaringan internet sudah tersedia di berbagai tempat, bahkan di pelosok sekalipun sudah tersedia. Nah, maka dari itu, seharusnya kita bisa beradaptasi. Tetapi ada beberapa orang yang mungkin kurang mengetahui tentang teknologi, maka mereka harus membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk beradaptasi dalam proses belajar mengajar secara daring. Selanjutnya, di bidang ekonomi dan bisnis, kita bisa menggunakan platform digital untuk mempromosikan produk dari usaha kita. E-commerce yang bisa kita gunakan, contohnya seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan lain-lain. Nah, selain itu, jika tidak mempunyai akun-akun e-commerce tersebut, kita bisa menggunakan sosial media untuk mempromosikan produk kita, seperti via WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, kita juga bisa menggunakan jasa kurir untuk mengirim produk makanan kita kepada pelanggan, sehingga pelanggan tidak perlu mendatangi toko kita dan menghindari kerumunan. E-commerce selain memasarkan produk yang ingin kita jual, kita juga bisa memesan berbagai macam produk, berbagai macam barang yang kita butuhkan di e-commerce. Entah itu bahan makanan ataupun baju, barang-barang yang kita butuhkan di kehidupan sehari-hari bisa kita dapatkan di e-commerce. Dengan adanya e-commerce, tentu kita membutuhkan alat penukaran secara digital. Nah, sekarang banyak sekali sudah tersedia e-wallet, contohnya seperti Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain sebagainya yang bisa kita gunakan sebagai alat transaksi secara online. Yang kedua, peran sistem informasi. Kita bisa mengetahui atau mendeteksi penyebaran COVID-19 secara real time. Dengan adanya platform digital serta sosial media, kita bisa dengan mudah mengetahui berita terkini atau kasus terkini dari penyebaran COVID-19, sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi pandemi yang akan terjadi. Nah, salah satunya
adanya peta bahaya zona, seperti membuat peta zona COVID-19, memperlihatkan karantina di berbagai wilayah, lalu ada data terbaru dari kasus-kasus COVID-19, dan berbagai informasi untuk mencegah penularan COVID, serta gejala-gejala seseorang yang terinfeksi atau terjangkit virus COVID-19. Kita bisa mengaksesnya di internet, kita bisa mencari berbagai macam informasi di internet, sehingga kita bisa tetap waspada dan bisa mempersiapkan diri menghadapi pandemi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.